Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik kita kedatangan lagi pemateri, baru sampai banget nih gitu kan. Salah satu pemateri yang cukup mudah dihubungi gitu ya. Oke, silahkan Kak pemateri langsung perkenalan diri dulu. Halo adik-adik, kenalkan nama saya Hibdil Faujan. Saya lulusan dari kampus Sekolah Tinggi Analisis Bakteriasi Bandung, jurusan D3 Analis Kesehatan. Analis kesehatan ya. Baru lulus sih kan. Baru lulus banget dan baru pulang juga ini ya. Oke, jadi kakak mengenal Kak Hibdil itu emang dari kecil ya, dan terus waktu SMA juga kakak sempat masuk ke sekolahnya tapi nggak sempat masuk ke kelasnya nih kayaknya dulu gitu ya. Oke, Kak Hibdil langsung aja kita membahas tentang biaya kuliahnya. Berapa tuh biaya kuliahnya? Paling untuk biayanya ya, biaya untuk pendaftaran termasuk saya mandiri ya, masih bukan beasiswa, tapi saya itu mandiri dengan datang ke kampus. Untuk uang pendaftaran 250 sih kalau buat pendaftaran, kayak tes lisan kalau udah masuk kampusnya, kayak tes lisan, terus uji kesehatan. Kalau untuk biayanya masih, kalau saya di kampus saya itu per tahun untuk biayanya itu 18 juta. 18 juta ya, per tahun. Paling kalau per semesternya berarti 8 jutaan ya. Sampai 3 semester sih segitu 18 juta. Nggak ada penaikan harga atau keturunan harga. Oke, jadi biaya awal buat daftar 250.000 ya. Ya. Terus per tahunnya 18 juta ya? Iya. 18 berarti juta. 2 semester ya kalau 1 tahun itu ya. Berarti 18 juta kali 3 gitu ya? Ya betul. Oh, berarti hampir 60 jutaan lah ya? Iya, kurang 60 jutaan segitulah. 60 juta kurang sih ya gitu ya. Oke, itu tentang biaya kuliahnya. Ada lagi tambahan? Udah, mungkin kayak kalau nggak ada tambahan nggak ada. Biasanya kan kalau dari kampus lain kayak misalkan PKL atau kayak itu baju atau apa kan, PDH kayak gitu, ada tambahan. Kalau ini udah bersih sih, 18 itu udah semuanya. Udah sama gitu ya? Kayak modul juga kayak gitu. Nggak ada uang pangkal? Nggak ada. Wah, berarti cukup murah ya. Kampus swasta dengan jurusan ini cukup murah loh. Maksudnya kalau kampus yang lain biasanya ada uang pangkal lah, ada uang UAS, ada uang SKS dan sebagainya. Ini mah enggak ya? Enggak ada. Oh, oke. Jadi kalau bisa dibilang sih ini berarti menggunakan sistem yang sama dengan PTN. PTN juga kan menggunakan sistem itu UKT ya, uang kuliah tunggal. Jadi sekali bayar udah gak ada bayar-bayaran lagi. Berarti ini sama, juga termasuk ya? Paling kecuali yang kayak SP gitu, kan sama lah, kampus lain juga pasti bayar. Itu mah beda dengan kayak buat uang kuliah mah itu beda lagi. Paling itu aja sih. Oke, mantap. Jadi nggak ribet ya penjelasan tentang biaya kuliahnya. Nah, jadi kenapa kita ngebahas tentang biaya dari awal? Karena memang bagaimanapun kuliah ini paling penting tentang biaya ya, kayak Hibdil ya. Betul. Dan orang tua kalian juga gak bakalan nanya ini itu, pasti dari awal juga pasti nanya langsung berapa biayanya, kayak gitu ya. Nah, itu kan tentang biaya kuliah Kak. Sedangkan kita punya kebutuhan lain selain kuliah ya. Maksudnya ya biaya hidup lah. Ada kos lah, kontrakan atau apalah, sama biaya makan di sana. Berapa tuh biayanya? Untuk di kampus saya, disebut aja Staba ya singkatannya. Staba. Kalau di kampus saya itu udah disediain asrama kan. Jadi ada asrama cowok, ada asrama putranya juga, putra putri lah. Nah, itu ada. Itu waktu biayanya per bulannya 350 ya, kamar itu. Itu masih cuman nggak sama makannya. Biasanya kan kalau asrama lain itu kan udah termasuk sama makannya kan dikasih ya dari kampus. Kalau ini mah enggak, jadi cuman sewa tempatnya aja lah. Itu ada 350 sih. Paling itu biaya hidupnya ya lama sih, sama kayak pada umumnya mahasiswa. Betul. Ya paling sih jajan-jajan, makan-makan gitu. Ya, kalau saya mah mungkin 350 lah per sebulannya kalau saya sendiri ya. Seminggu. Ya, seminggu. Kaget saya 350. Seminggu. Oke, seminggu. Jadi Kak Hibdil buat biaya makannya 350.000 seminggu dan biaya tempat tinggalnya 350.000 per bulan kayak gitu ya adik-adik. Nah, itu kalau adik-adik maksudnya rangkaian umum lah ya, umumnya gitu ya, tapi bisa jadi lebih mahal, bisa jadi lebih murah, tergantung gimana adik-adiknya gaya hidupnya kayak gimana, kayak gitu ya. Tapi rata-rata 350.000 ya. Iya sih. Per minggunya mahasiswa Staba gitu ya. Itu asrama wajib atau enggak?
Oh, kalau asrama itu enggak diwajibkan. Jadi ketika orang itu mau asrama, ya ayo asrama gitu. Ketika orang itu ya enggak gitu. Biasanya kan kalau anak muda sekarang ya, nggak mau nih asrama atau ada apa-apa nih karena ketat atau apa. Ya berarti mereka nggak asrama. Itu mah tergantung orangnya aja sih kan. Tergantung Ya. orangnya aja ya. Tapi suasana di asramanya kayak gimana? Bebas atau memang ada aturan atau Kalau gimana? kalau namanya asrama aturannya pasti ada ya kan. Kalau aturan ya ketika kita keluar itu tidak boleh lebih dari jam 10. Itu mah normal lah kayak asrama lainnya ya. Ya apa ya? Ya kayak kebersihannya harus dijaga lah, namanya kan asrama ya. Jadi harus masing-masing harus pada inilah. Oh, Ya, oke. ya gitu sih. Ya ketat sih namanya asrama. Iya, ya buat tapi ya Tapi tadi ya, pasti murah ada ya? iya murah. Terus Iya, kan sebenarnya. temennya juga kan teman sekampus lagi gitu. Jadi Oh. udah kenal bangetnya tuh kenal gitu. Jadi ketika kita ada kehabisan atau ini mah kayak kehabisan galon atau apa kan tinggal ngomong langsung karena kenal juga kan. Beda dengan kosan kan kayak satu kosan ini kan ada yang kerja bukan kuliah di situ. Jadi kita tuh agak senggang atau agak gimana. Iya Ya, juga sih. Jadi ya. kalian kalau misalnya ada keperluan apa-apa sama teman sekampus gak ribet Ya, itu betul kan. Benar itu Itu kelebihannya. kelebihannya sih. Kalau Jadi- saya pribadi juga, kalau misalnya saya nih mahasiswa di Staba, daripada nyari tempat lain mendingan asrama aja gitu. Kalau saya pribadi gitu. Kalau kalian mah ya bebas aja gitu ya. Oke, itu ya Kak tentang biaya. Kita cukupkan atau ada tambahan tentang biaya? Mungkin itu aja sih, mungkin ya biayanya cuma kayak SP aja sih. Kalau udah untuk uang kuliahnya mah ya 18 juta per tahun udah aja, nggak ada mikir apa-apa. Oke, siap. Itu ya adik-adik. Tapi itu 18 juta per tahun dibayarkan per tahun atau per semester? Biasanya per semester, jadi 60% itu untuk semester pertama. Nah untuk sisanya lagi 40% ya, berarti itu uang sisanya dari 60% itu. Oh, tapi kalau Ya. mau dibayar langsung Boleh lebih. Oh, bisa. Oke, gitu ya adik-adik tentang bayaran kuliah dan biaya hidupnya. Lanjut kita ke pembahasan tentang beasiswa. Ya, beasiswa karena ada biaya, ada solusi gitu ya. Gimana nih tentang beasiswa di Staba? Untuk beasiswa ada sih ya Kang, tapi kebetulan kalau saya sendiri mah mandiri ya masuknya. Kalau di sana beasiswa ada ya kayak dari rapot ya, kayak nilai, terus kayak keaktifan kita dari sekolah SMA-nya nih ya, buat adik-adik yang kayak sekolahnya gitu pulang atau apa gitu nggak ikut kegiatan. Nah alangkah baiknya ikut kegiatan, karena kenapa nanti feedbacknya itu nanti waktu kuliah, karena kayak sertifikat atau apa itu lampirin aja, karena buat jadi acuan buat nanti kalian buat dapat beasiswa seperti itu. Beasiswa ada kalau beasiswa saya kurang tahu sih, yang lebih nyamah ada ya, tapi itu tergantung kayak nilai kita, aktivitas apa aktifan kita waktu SMA aja sih. Iya. Oke, siap. Nilai juga ya. Oh, berarti memang sebenarnya kalau masalah beasiswa itu di kampus manapun sebenarnya untuk beasiswa itu termasuk Staba, saya yakin itu memang banyak sekali beasiswa, tapi memang harus kalian diterima dulu jadi mahasiswa gitu ya. Kalau sebelum jadi mahasiswa mah alias kalian masih siswa alias daftar-daftar gitu, paling beasiswa yang ada ya bidik misi doang, dan itu pun kemungkinan kalian dapatnya itu sangat kecil sekali. Saingannya itu ratusan ribu bahkan jutaan gitu ya, se-Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian menjadi mahasiswa, itu saingannya akan sangat sedikit ya, sedikit sekali, dan kemungkinan kalian dapat beasiswanya juga itu kemungkinan lebih besar, karena tidak semua orang pintar itu mau juga dapat beasiswa, karena ribet juga ya buat ngirim berkas-berkasnya gitu kan, karena ya gitu beasiswa menjadi mahasiswa mah ada yang mau ada yang enggak gitu. Kalau kalian mau, masa sih dari sekian puluhan beasiswa itu kalian nggak tembus satupun? Insya Allah kalau udah kalian menjadi status mahasiswa pasti kalian kreatif sendiri mau mencari beasiswa baik dalam kampus ataupun luar kampus gitu ya. Yang nama beasiswa mah nggak selalu dalam kampus aja gitu sebenarnya. Jadi kalian masuk dulu aja ya. Kalau masalah beasiswa nanti kalian mencari sendiri. Dan paling penting adalah kalau kalian memang merasa mampu, janganlah ngambil beasiswa gitu ya. Kayak Kak Hibdil nih merasa mampu nih. Gitu ya. Jadi makanya beliau mungkin gak terlalu mikirin ini ya. Kak Hibdil gak terlalu mikirin tentang beasiswa karena memang mampu, dan saya mengapresiasi orang-orang yang mampu tidak mengambil beasiswa gitu ya. Kalau mampu mah nggak usah lah ngambil beasiswa, biarkan beasiswa jatuh kepada tangan yang
benar-benar tepat, benar-benar membutuhkan. Kalau misalnya kalian memang membutuhkan, silakan ambil beasiswa. Kalau misalnya mampu, janganlah khawatir itu berpengaruh kepada keberkahan hidup kalian ke depan. Kayaknya kalau misalnya ngambil beasiswa, kalian mampu tuh kayak ngambil hak orang yang gak mampu. Betul, ya. betul. Itu ya, gitu ya adik-adik kayak gitu. Oke, itu tentang beasiswa. Kita masuk ke jalur jalur penerimanya kayak gimana, ada apa aja? Mungkin kalau saya kan ya tadi bilang dari awal ya, mungkin saya masuk mandiri untuk itunya. Untuk kayak pendaftarannya itu ya kita daftar ya dengan proses administrasi lah, kayak ngisi formulir atau apa. Terus di situ kayak uji tulis lah, kayak apa, tes tulis, kemudian tes kesehatan juga ya. Karena kan saya itu masuk ke jurusan analis kesehatan ya, yang lekat dengan akan kesehatan ya, karena wajib lah untuk tes kesehatan kayak buta warna, tes fisik misalkan ada cacat atau apa. Itu aja sih. Nah itu, dan yang menarik ini masih apa namanya, masih awam lah ya, masih awam, anak-anak IPS khususnya. Anak-anak IPS yang pengen masuk ke jurusan kesehatan bisa loh, bisa, karena Kak Hibdil juga ini masuknya tuh memang waktu SMA-nya tuh IPS. Nah itu gimana Kak Hibdil? Anak IPS masuk kesehatan gimana kesan-kesannya gitu ya? Ya. Karena kan awam juga kan, ya, betul. Gimana tuh? Ya betul, yang tadi yang Kang Adeng katakan ya, kan saya itu dari basicnya dari IPS juga ya kan, bukan dari IPA atau apa. Untuk setahu saya untuk masuk ke jurusan kesehatan itu masih bisa ya. Kalau untuk adik-adik nih masuk, saya masuk jurusan IPS nih salah ini, nggak masuk IPA, jangan khawatir, jangan berkecil hati, karena masih bisa kok, kayak kita masuk ke jurusan kesehatan, masih ada kampus yang mau menerima dengan posisi jurusan kita IPS. Yang pertama ya karena kenapa saya dari IPS, mungkin ya kekurangan tahuan saya waktu dulu mungkin ya, udah masih ini. Terus saya masuk kenapa ke jurusan analis kesehatan, ya mungkin intinya kemauan sendiri sih. Jangan ketika kita kuliah itu karena kepaksa nih pengen jurusan ini, nah itu jangan sampai lah, karena yang ngejalaninnya itu kita sendiri ya kan, bukan kayak orang tua. Mungkin orang tua hanya support kayak doa, mungkin dari biayanya ya kan. Betul. Ya. Terus yang kenapa saya masuk itu juga ya, mungkin yang satu lowongan kerjanya ya. Nah adik-adik untuk mau masuk kuliah kemanapun itu jurusannya, nah lihat dulu buat nanti kedepannya Kang. Jadi ketika kita udah lulusnya jangan sampai aduh bingung nih saya mau kerja di mana, kesini susah, mau ke sana susah ya kan. Nah saya juga waktu kenapa mau memutuskan masuk jurusan itu ya, lihat kedepannya seperti apa, masa depannya maksudnya mudah nggak sih untuk di dunia kerjanya nanti. Nah mungkin itu sih salah satu tujuan saya buat ngambil jurusan analis kesehatan. Oh gitu. Masalah kesulitannya gimana tuh anak IPS masuk jurusan ini? Itu betul apa yang tadi Kang Adeng tanyakan. Kesulitannya itu dari pembelajarannya, karena IPS itu kan identik dengan kayak sejarah ya kan, kayak geografi. Terus kan balik ke kesehatan kayak ada biologinya, terus kayak ada banyak sih, ada kayak parasitologi, itu udah masuk ke ranah IPA kan ya. Ya mungkin itu balik lagi dari nol ya Kang, balik lagi dari nol, kita belajar lagi dari awal. Ya itu sih, karena pengetahuan itu nggak susah dibawa ya Kang, pengetahuan itu. Ketika kita belajar dari awal ya pasti bisa gitu. Mungkin dari nol juga. Berarti kampus itu pun menerima pelajaran itu bisa dari nol ya? Ya waktu kita kan waktu IPS itu nggak dikasih misalkan pelajaran biologi nih, terus sama apa lagi ya kalau fisika kan ya kalau IPA. Nah gitu. Tapi kalau di kampus saya itu, nah dia ada, jadi kita belajar lagi nih dari awal, misalkan belajar fisika, biologi, kita diajarkan lagi. Berarti gitu. memang kampus itu juga menyediakan, maksudnya dengan konsekuensinya menerima anak IPS pun, kampus itu udah menyediakan pelajaran dari nol juga ya? Betul, ya kayak bagus. Ya soalnya kan kalau misalnya kita dari IPS yang nggak tahu apa-apa masuk IPA, tiba-tiba pelajaran yang langsung agak menengah ke atas, bingung juga ya. Nah itu, ya karena takut memberatkan ke mahasiswanya juga kan, ditambah dari IPS, langsung dari pelajarannya langsung yang tinggi-tinggi enggak. Jadi ketika di sekolah tinggi ini, di Staba ini yang saya kuliah, dari awal gitu, dari tahap awalnya aja lah, dari basic, dari nol banget aja gitu ya. Oke. Gitu. Bagus juga. Ya. Jadi
kalian nggak perlu berlari gitu ya untuk menyusul ketertinggalan anak-anak IPA gitu. Masalah ininya, masalah kebanyakan IPA IPS yang masuk di jurusan analis, banyak nggak sih anak IPS yang masuk sini? Ada sih banyak, tapi cuman bisa kehitung jari sih, tapi banyakannya mah anak IPA. Anak IPA ya. IPA. Oh, jadi nggak mendiskreditkan anak IPS Enggak. di sini ya. Iya. Intinya ini Kak Hebdil Bisa juga kok, bisa. udah selesai bisa gitu kan. Jangan menyerah. Oh, siap-siap. Itu tentang ini ya, tentang jurusan IPS masuk jurusan ini gitu ya. Ah, itu kita masuk ke tanya tentang selama kuliahnya belajar apa aja. Belajar banyak sih, kayak basic tadi ya, maksudnya untuk kesehatan kayak biologi, terus apa ya, parasitologi. Wah banyak sih kan kalau untuk mata kuliah. Kayak hema itu udah masuk ke jurusan ranah analis sih. Ya kayak hema, terus ada parasitologi ya, terus ada mikrobiologi, terus ada kimia klinik, kimia organik, banyak sih pokoknya yang menjurus ke kesehatan aja, ke analis, ke darah-darah kayak gitu. Oh Iya. nah itu tentang pelajarannya ya selama kuliah. Terus kalau anak IPS nonton ini pasti bingung juga Iya, kan. kasihan. Tapi nggak usah bingung, nggak usah bingung anak IPS ya. Yang penting masuk dulu, nanti Kak Hibdil juga nih Betul. bisa gitu ya. Tapi kalau buat anak IPA mungkin menjelaskan tentang pelajaran yang tadi mungkin agak paham daripada anak IPS. Nah itu ya tentang belajar selama kuliahnya gitu ya. Nah itu kita masuk ke sesi pertanyaan paling penting yang ditunggu sama orang tua juga. Pasti orang tua pada nanya kan, kalau ngambil jurusan ini mau apa kamu ke depannya, gimana kamu ke depannya. Nah, alias kita membahas tentang rencana karir, prospek ke depannya, kayak gimana nih Kak jurusan ini. Untuk jurusan analis kesehatan ini menurut saya apa ya, bagus ya untuk kedepannya, apalagi kan untuk di daerah Jampang ini yang saya tahu masih dibutuhkan untuk analis kesehatan ini. Alhamdulillah saya juga selama saya sambil kuliah juga saya alhamdulillah kerja Kang waktu itu, yang ngisi-ngisi waktu libur lah, daripada kita kuliah tidur. Betul. Alhamdulillah saya juga, ini mah bukan sombong atau apa ya, alhamdulillah saya juga kerja sih di kayak di Kimia Farma atau di aplikasi Halodoc Kang. Aplikasi Halodoc. Nah, saya kerja di situ juga, kemudian di Pharma Lab saya kerja juga. Ya, kalau saya sekarang sih alhamdulillah minta doanya aja buat adik-adik. Saya sekarang lagi magang di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Di lab laboratorium. Oke. Nah, untuk kerjanya masih luas ya sekarang. Apalagi kan pada saat pandemi kayak gini kan dibutuhkan medis itu lebih banyak ya. Betul. Sangat inilah bagus sih menurut saya, alhamdulillah. Itu ngapain aja tuh waktu kerjaan sebelum lulus ya, sebelum lulus. Jadi kan ini berarti kita masuk ke seksi kuliah sambil kerja dong ya. Ngapain aja tuh? Ya sama sih pada kerja umumnya, kayak kerja di lab ya, kayak di klinik lah. Kayak kalau analis itu ya kerjanya itu nanti kan kalau adik-adik lihat, kalau ada di rumah sakit ada laboratorium ya Kang ya. Nah paling kalian nanti kerjanya di situ, apa sih nanti kerjanya di situ Kang, misalkan ngapain aja, nanti ada pertanyaan seperti itu ya. Paling kerjanya kita kayak ngambil darah, terus kayak kita, nah saat pandemi ini ada swab ya. Nah itu bagian analis juga Kang, jadi bisa bagian analis juga yang meriksa itu. Terus ya kayak meriksa apa ya banyak sih, kayak meriksa gula, kolesterol. Nah itu udah bagian analisis, udah mencakup dengan darah aja pokoknya. Kayak gitu. Berarti analis kesehatan tuh ketika ada pasien masuk, kita ini pasien kenapa gitu ya? Ya kayak apa sih disebutnya itu, kayak penyakitnya apa aja. Betul ya, seperti gitu itulah. Ya. Jadi kita diperiksa itu ya. Ya nanti darah. Ya nanti pihak dokternya yang kayak ibu ini sakit ini nih. Tapi kalau analis itu cuma bagiannya ranah kayak ngetes nguji si darahnya itu aja. Misalkan nanti keluarnya hasil, kita laporkan ke dokter, nanti dokter yang memutuskan orang ini tuh lagi sakit ini nih gitu. Jadi kalian yang ngetesnya, dokter yang menentukan ya? Betul. Gitu ya adik-adik ya. Buat yang masih bingung ngapain nih analis kesehatan, ada analis kesehatan gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi mereka tuh yang bekerja sebelum dokter yang memutuskan, kayak gitu ya. Iya, jadi intinya analis itu jangan sampai yang memutuskan sakit apa ini, jangan. Itu karena bukan ranah analis ya. Buat ngelurusin aja. Jadi yang ini mah dokter sih yang lebih utamanya mah, kita cuma hanya ngetes kayak darahnya itu aja. Apa sih sebutnya teh? Ya kayak tahu misalkan
ada kolesterol, terus ada kayak darah tinggi Darah nih. tinggi. Nah, kita yang diujinya itu Kang. Nah, itu kan dari darah, terus kayak dari urin. Urin Oh. misalkan kita apa ya? Lah banyak lah kayak HIPN ya, itu ya, yang kalau diambil itu- jadi sampelnya dari darah gitu ya. macam-macam Kang. Macam-macam. Ada dari ini maaf ya kalau jorok, dari feses mungkin. Hah? Ya, dari feses, dari sperma bisa aja. Oh, Gitu. oke, siap. Gitu ya adik-adik, pokoknya tentang analis kesehatan tuh kayak gitu ya. Jadi kalian yang memang menarik sekali ingin tentang jurusan ini, ya silakan mangga gitu ya kalian masuk ke jurusan ini, karena jurusan ini ya termasuk jurusan yang sangat dibutuhkan ketika pandemi gini, apalagi banyak juga kan tenaga medis kita yang telah gugur gitu ya. Betul. Jadi sangat benar-benar dibutuhkan itu. Bahkan beberapa beberapa kampus pun ya banyak sekali kan yang kedokteran yang mempercepat biar cepat gitu, diluluskan biar cepat ya, karena memang kebutuhannya ya. Betul Kang. Kebutuhannya kayak gitu. Nah, itu tentang ini ya, tentang rencana karir di jurusan analis ini. Ya seperti tadi Kak Himdil aja sebelum lulus aja udah dapat kerjaan di sana di sini gitu ya. Apalagi nanti setelah kerja gitu ya. Jadi memang sangat luas gitu ya buat ini ya, rencana karirnya gitu ya. Oke adik-adik, itu tentang rencana kerja atau rencana karir yang sudah kita bahas. Nah, lanjut kita ngebahas tentang, bukan ngebahas ya, ini lebih tepatnya apa yang mau Kak Hifdil sampaikan kepada adik-adik, bebas silahkan. Ya mungkin yang saya mau sampaikan mungkin untuk adik-adik ya yang mau meneruskan jenjang kuliahnya ya, yang intinya mah masuklah jurusan yang kalian mau, jangan sampai ketika kalian tidak mau jurusan ini tapi kalian coba paksakan ya. Karena kenapa? Karena nanti kedepannya takut nggak serius juga ya Kang, karena bukan ranah kita ya mau kita. Tapi kalau kalian ingin memaksakan misalkan karena orang tua atau emang karena untuk nanti kerjanya nih luas, nah boleh aja kalian coba. Tapi nanti lambat laun juga kalian terbiasa ya. Yang awalnya kalian nggak mau nih masuk jurusan ini, lama satu tahun 2 tahun, kalian malah makin maksudnya suka gitu dengan jurusan yang kalian pilih sekarang gitu. Ya mungkin tetap semangat aja untuk adik-adik, ya untuk kuliahnya ya, maksudnya jangan nanti ketika kalian udah lulus jangan kayak mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang, ikutilah aktivitas kayak ada di kampus seperti apa itu, akan ada kegiatan apapun kayak BEM atau apa, nah ikutilah. Karena untuk nantinya juga ya, untuk kedepannya kayak kita misalkan di dunia kerjaan itu sangat membantu sekali Kang ya, kayak kalau kita ikutan organisasi itu. Ya benar. Saya setuju dengan pernyataannya Kak Hifdil tadi mengenai mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, kalau bisa ya kalian jangan seperti itu gitu. Jadi manfaatkan waktu kalian semaksimal mungkin gitu ya. Jangan sampai cuma kuliah doang ya udah, yang penting kan saya jualan kesini cuma kuliah doang, pulang langsung selesai. Padahal waktu kalian itu di perkuliahan itu sangat banyak sekali bisa terlewati, karena kuliah mah nggak kayak SMA ya, masuk jam 7 gitu kan, pulang sore. Kalau kuliah mah ya kadang masuk jam 7, nanti jam 10 terus selesai, nanti ada lagi jam 1 kayak gitu ya, kayak gitu ya. Nah itu jadi kalian optimalkanlah waktu kalian gitu ya, seperti misalnya apakah mau sambil kerja juga kayak Kak Hifdil gitu, walaupun orang mampu gitu ya, nah gitu kan, atau misalnya kalian mau sambil apa gitu ya, yang penting kalian optimalkan waktu itu. Terus juga tadi Kak Hifdil mengenai tentang kesibukan di kuliah itu biasanya dinamakan dengan UKM gitu ya, unit kegiatan mahasiswa gitu ya. Nah kalian banyak sekali termasuk BEM atau apalah gitu ya, mau kalian masuk jalur politik, mau kalian masuk apa gitu ya, mau kalian hobinya futsal atau mau hobinya apa gitu, sepak bola, ikuti aja. Nah Kak Hifdil sendiri di UKM itu aktif di mana? Alhamdulillah sih saya ikut juga di organisasi mahasiswa ya, yaitu BEM. Ikut juga BEM. Pantas hebat ngomongnya. Biasanya anak-anak BEM emang jago ngomong gitu ya. BEM terus apa lagi Kak? BEM ya paling olahraga aja ya, kayak futsal gitu. Oh itu ya adik-adik ya. Jadi ya kalian dengan berinteraksi lebih ya pasti kalian punya pengalaman lebih gitu kan. Ini kayak Kak Hifdil ketika menjadi pembicara buat calon mahasiswa enak kan, yang disampaikannya banyak gitu. Tapi kalau misalnya
nggak aktif, bukan mahasiswa yang aktif, pasti yang disampaikannya itu pas-pasan aja, nggak ada pengalaman apapun kayak gitu. Oke, kayak deal, nggak ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin tambahan aja sih Kak Ade, Ya. untuk tadi ya, untuk kalian mau masuk kuliah itu harus sesuaikan juga dengan budget orang tua ya, intinya itu sih. Cocok. Itu saya kenapa, karena banyak sih orang-orang, ini bukan buat contoh ya Kang, tapi ini buat gambaran buat adik-adik yang mau kuliah nih. Jangan sampai ketika kalian mau jurusan ini tapi dengan biaya yang sangat mahal, intinya jangan sampai deh, karena orang tua itu jangan mempersulit orang tua lah, intinya sesuaikan dengan budget orang tua ya, jangan sampai kita maksakan, Egois ya, intinya mah gitu. Itu aja sih, jadi menyesuaikan budget orang tua aja, jangan sampai nanti barang benda orang tua itu habis untuk kalian gitu. Jangan sampai itu juga benar. Kasihan aja sama orang tua kalian. Intinya mah yang murah aja lah, tapi nanti prospek kerjanya bagus. Itu ya, jadi benar, saya juga setuju sama Kak Ifdil. Karena ada beberapa juga ya, ada biasanya kalau misalnya budgetnya tidak sesuai dengan orang tua kalian, biasanya kemungkinannya cuma dua. Kalian memang selesai kuliah tapi orang tua habis ini itu, atau kalian tidak menyelesaikan kuliah itu padahal kalian udah mengeluarkan budget hampir setengahnya gitu. Jadi sayang juga mubazir gitu ya. Jadi memang sesuaikanlah dengan porsinya gitu ya, jangan sampai kalian melebihi dari porsinya kayak gitu ya adik-adik. Ada lagi kayak gitu ya? Mungkin cukup gitu aja sih. Semangat aja buat adik-adik yang mau kuliah. Oke, gitu ya adik-adik, penyampaian kita kali ini. Buat kalian yang masih bingung tentang pembahasan kita, silakan kalian komentar, nanti insya Allah akan kakak jawab melalui tanya dulu ke Kak Ifdil gitu ya. Dan buat kalian yang pengen tahu jurusan lain, kampus lain, silakan komentar, nanti kakak carikan juga. Atau kalian pengen siapa pematerinya, nanti kakak mencoba kontak, mudah-mudahan dia bisa. Sekali lagi terima kasih Kak Ifdil Sama-sama Kang Ade, sudah mampir di kelas online kita. Sampai jumpa lagi adik-adik di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke.